Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Abdullah class, Abdurrahman class, and Ikrimah class. How are you today? I hope you in the good condition. Hari ini kita memasuki pelajaran agama Islam dan kita sudah ada di pelajaran 2. Minggu ini adalah lanjutan dari video minggu lalu. Minggu lalu itu yang kita bahas tentang Asmaul Husna As-Somad dan Al-Muqtadir. Dan pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah Asmaul Husna Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Materi yang pertama kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang Asmaul Husna Al-Muqaddim. Tolong disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Al-Muqaddim adalah Maha mendahului. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim yang berarti Allah mendahului semua makhluknya. Allah telah ada sebelum semesta ini ada. Jadi Allah lah yang pertama kali ada di muka bumi ini dan Allah pula yang menciptakan kita, manusia, tumbuhan, bumi dan semua isinya. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang meyakini Allah bersifat Al-Muqaddim. Sebagai hamba Allah, kita pasti yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha terdahulu. Kamu juga harus yakin bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim adalah meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana cara meyakini bahwa Allah bersifat Al-Muqaddim. Yang pertama yaitu rajin mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang berisi tentang kebenaran. Isinya menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah atas semua makhluknya. Kita harus meyakini kebenaran kandungannya dengan mempelajari Al-Quran. Keimanan kita akan semakin kuat. Al-Quran juga mengajarkan kita menjadi makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian yang kedua dengan cara meneliti ciptaan Allah. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui ciptaannya. Kita dapat belajar astronomi melalui benda-benda di langit. Kita dapat belajar biologi melalui makhluk hidup. Keberadaan makhluk menunjukkan keberadaan ciptaannya. Semakin kita meneliti makhluk Allah, semakin besar juga keimanan kita kepada Allah. Kita akan semakin kagum dengan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Oke, selanjutnya yaitu cara meyakininya dengan menghormati dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita lebih dahulu ada daripada kita. Merekalah yang telah melahirkan kita. Dan kita juga harus bersikap baik, menghormati orang tua, dan kita harus patuh terhadap semua perintah orang tua. Kemudian yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang sifat Allah Al-Baqi. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi yang berarti Allah itu maha kekal, abadi dan tidak pernah rusak. Semua makhluk akan mengalami kematian. Alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Satu-satunya yang kekal dan abadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang meyakini Allah memiliki sifat Al-Baqi. Gimana cara meyakininya? Yang pertama dengan memperbanyak ibadah selama di dunia. Semua manusia harus rajin melaksanakan ibadah selama di dunia. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi tabungan di akhirat. Hidup di dunia hanya sementara karena kita semua akan mati. Kehidupan yang terpenting adalah di akhirat, karena kita kekal di sana. Untuk itu, mari bersegera memperbanyak ibadah kita agar di akhirat kita tidak termasuk orang yang merugi. Kemudian, cara meyakininya yaitu dengan cara ikhlas dalam beramal.
Amal ibadah yang diterima Allah adalah amal yang diniatkan dengan ikhlas. Niat ibadah karena Allah, bukan karena menginginkan pujian dari orang lain. Meskipun kita rajin beribadah, jika tidak ikhlas, kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, cara meyakininya yaitu dengan tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengasihi semua makhluknya dan menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Selama seorang hamba tersebut mau berusaha dan berdoa, Allah pasti akan menolongnya. Putus asa adalah sifat yang dilarang oleh Allah. Orang yang berputus asa berarti ia tidak percaya dengan rahmat Allah. Nah, cukup sekian pertemuan kita ya pada pertemuan minggu ini. Sekarang kalian dapat mengerjakan latihan yang ada pada buku paket kalian yang di halaman 25 sampai dengan 26 yang bagian A sampai D. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.